Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom, selamat malam, selamat bermalam minggu buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya berharap saya berjumpa dengan saudara-saudara dalam keadaan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan di antara semua kesibukan kita atau waktu kita seperti apapun hari ini atau saat ini, semua aja kita ambil waktu sedikit. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa biar kita bisa belajar sedikit dari firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mohon supaya saat di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan saat ini saya ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari surat Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Paulus berada di penjara. Dia terpisah dengan jemaat. Tetapi hatinya rindu kepada jemaat. Hatinya berpikir soal jemaat. Dia tahu bahwa jemaat sementara berada dalam sebuah keadaan yang tidak gampang. Jemaat ada dalam berbagai pergumulan hidup. Lalu apa yang dilakukan? Padahal mereka berjauhan seperti ini. Paulus berdoa untuk mereka. Di bagian ini saudara-saudara kita menemukan dengan baik sekali bagaimana Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus. Saya membaca bagian ini dan saya kira ada dua hal serius yang Paulus doakan supaya jemaat akan tetap kuat. Yang pertama, Paulus berdoa kepada Tuhan supaya oleh kekayaan kuasanya yang luar biasa, jemaat-jemaat diteguhkan oleh Roh Kudus. Mereka dikuatkan oleh Roh Kudus supaya batin mereka menjadi kuat. Kenapa batin itu yang menjadi catatan penting dari Paulus? Karena orang-orang Yunani setiap kali berbicara tentang batin ada tiga hal serius yang menjadi catatan. Yang pertama, akal budi. Akal budi. Paulus berdoa supaya akal budi mereka itu dijaga oleh Roh Kudus. Kenapa saudara-saudara? Pintar saja tidak cukup. Memang jemaat mesti mengembangkan pikiran-pikiran mereka. Mereka harus belajar, menemukan banyak sekali hal dari apa yang mereka belajar. Tetapi pikiran ini harus dijaga oleh Roh Kudus. Saudara tahu, pikiran ini kalau tidak dijaga, otak kita, akal budi ini kalau tidak dijaga, menjadi liar. Menjadi pintar saja tidak cukup. Kita butuh Roh Kudus supaya betul-betul pikiran kita diarahkan kepada Tuhan. Karena kadang-kadang pikiran kita mengganggu kita. Kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri malah. Kedua saudara-saudara, batin itu berurusan dengan sebuah kesadaran. Mereka memahami bahwa kesadaran itu sangat penting dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai orang percaya. Atau sebagai siapapun. Kenapa? Terutama untuk orang-orang percaya, saudara-saudara, ada begitu banyak tantangan yang kita alami dalam hidup ini. Godaan itu banyak sekali. Serangan-serangan itu datang banyak sekali. Baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan. Karena itu kita butuh sebuah kesadaran
penuh. Ini bukan sebuah kesadaran biasa. Ini sekaligus menjadi sebuah kepekaan. Memang hidup itu mesti peka sedikit. Bukan saja peka terhadap orang lain, tetapi peka terhadap hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, setiap kali bicara tentang batin, orang-orang Yahudi memahami batin ini juga berkaitan dengan kemauan-kemauan. Saudara, saya kira kita sama-sama tahu bahwa banyak orang punya kemauan. Dia tahu bahwa ada hal yang baik. Dia butuh kemauan untuk melakukan hal yang baik itu. Kalau sekedar punya akal budi yang baik, kalau sekedar punya sebuah kesadaran saja untuk sesuatu yang baik, tetapi kalau tidak punya kemauan, maka akan sulit sekali untuk kita menjalankan sesuatu yang baik itu. Dibutuhkan kemauan. Tetapi saudara-saudara, memang akal budi, kesadaran dan kemauan harus dituntun oleh Roh Kudus. Sebab kalau akal budi kita, kesadaran kita, dan juga kemauan kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, betapa menjadi liar apa yang kita mau, apa yang menjadi kesadaran kita, dan seterusnya. Itu bagian doa pertama. Tapi bagian doa yang kedua, saudara-saudara, menurut pembacaan tadi, hanya 2 ayat itu, Paulus menginginkan supaya oleh iman itu Yesus Kristus tinggal di dalam hati mereka. Paulus mau, saudara-saudara, supaya mereka beralas dan berdasar di dalam kasih. Ini catatan yang serius, saudara. Kenapa? Karena di dalam Kristus itu ada kasih. Kita menemukan kasih, kita menikmati kasih yang besar. Apa artinya kita memiliki dunia ini dan segala isinya, tapi kasih tidak ada pada kita? Semua orang boleh melakukan kebaikan, tapi kalau tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Semua orang boleh melakukan pelayanan, semua orang boleh berkata-kata secara rohani, tapi kalau tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Karena itu Paulus berdoa supaya kasih itu tetap ada di dalam diri mereka. Paulus berdoa supaya Tuhan menolong mereka, supaya kasih itu terus bertumbuh, terus ada. Dan dalam kasih itu mereka dibedakan dengan dunia ini. Saudara-saudara, tidak semua kebaikan itu didasarkan atas kasih. Ada kepura-puraan. Kadang-kadang ada tipu muslihat di situ. Makanya kasih dibutuhkan di situ. Dalam kasih itu ketulusan ada. Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita dan kita memahami kasih itu. Kasih itulah yang ingin kita nyatakan. Kita mengasihi Tuhan Allah. Karena kita tahu dari mana kita berasal. Kita mengasihi sesama manusia. Karena kita tahu persis bahwa di dalam diri manusia itu bukan sebuah tumpukan material biasa. Tetapi ada gambar dan rupa Allah yang ada padanya. Karena itu kita mengasihi. Saudara-saudara, biarlah berkat malam hari ini menjadi bagian kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Walaupun sedikit. Tapi biarlah ini menjadi bagian kami. Supaya kami tetap kuat. Karena Roh Kudus meneguhkan iman kami. Iman kami, batin kami menjadi kuat. Sekaligus kami akan berakar dalam Kristus dan di dalam kasih. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Berkati semua yang kami gumuli bersama-sama dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin.